Assalamualaikum, kami dari kelompok 7 dengan saya Roman, Paras, Meladi, Vira, Indah Fitria akan mempresentasikan probabilitas dalam pengambilan keputusan. Pengertian probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Selain itu, probabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyatukan kepercayaan atau pengetahuan terhadap seberapa besar peluang terjadinya suatu kejadian yang akan atau yang telah terjadi. Manfaat mempelajari probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat. Karena di kehidupan di dunia ini tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi. Contohnya seperti pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Kita lihat pada percobaan statistik pada pelemparan sebuah koin, kita tidak tahu dengan pasti hasilnya, apakah yang akan muncul sisi muka atau sisi belakang dari uang koin tersebut. Meskipun kejadian tersebut tidak pasti, tetapi kita bisa melihat fakta yang ada untuk menuju derajat kepastian atau derajat keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi. Derajat atau tingkat kepastian keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang. Dalam probabilitas ada 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu percobaan. Percobaan adalah aktivitas atau proses yang menghasilkan suatu peristiwa tanpa memperlihatkan peristiwa mana yang akan terjadi. Misalnya kegiatan melempar uang akan menghasilkan peristiwa muncul gambar atau angka. Yang kedua adalah hasil. Hasil adalah suatu hasil dari suatu percobaan. Dalam hasil ini akan dicatat atau dalam artian seluruh peristiwa yang akan terjadi dalam sebuah percobaan. Misalnya dalam kegiatan melempar uang muncul gambar atau angka. Yang ketiga adalah peristiwa. Peristiwa adalah hasil yang terjadi dari suatu kejadian. Contohnya, seperti kita lihat di tabel ini ada pertandingan bulu tangkis antara Malaysia dan Thailand di Stadion Badminton Kuala Lumpur pada tanggal 28 November 2020. Jadi kita menggunakan probabilitas ini pada saat hasilnya belum terjadi. Misalnya kita mengasumsikan sebelum tanggal 28 November maka hasilnya adalah antara Malaysia menang dan Malaysia kalah. Jadi ada 2 hasil ya, sehingga saat tanggal 28 November peristiwa yang terjadi adalah Malaysia menang. Lalu peristiwa inilah yang kita jadikan dasar evaluasi sejauh mana probabilitas yang kita pilih tadi sesuai dengan peristiwa yang ada. Klarifikasi probabilitas. Perbedaan probabilitas acak diskrit dengan variabel acak kontinu. Yang pertama, variabel acak diskrit adalah variabel random yang jumlahnya terbatas dan dapat dihitung sehingga dapat digambarkan dalam bentuk histogram dan ovigue. Yang kedua adalah variabel acak kontinu, adalah variabel random yang berupa interval dan variabel yang jumlahnya tidak terbatas sehingga tidak dapat digambarkan dalam bentuk histogram dan ovigue, melainkan grafik seperti Y sama dengan fungsi daripada X. Probabilitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan klasik. Definisi pendekatan klasik didasarkan pada sebuah peristiwa yang punya kesempatan untuk terjadi sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio di antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil sebuah peristiwa. Dapat terjadi sebanyak N kali di antara peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, kelulusan siswa-siswi SMA. Hasilnya lulus, yang kedua tidak lulus, total hasilnya 2, probabilitasnya setengah. Kegiatan perlombaan futsal, hasilnya menang, kalah, imbang atau seri, total hasilnya 3, probabilitasnya sepertiga.
Perubahan harga pokok hasilnya inflasi, harga naik, dan inflasi harga turun. Total hasilnya 2, probabilitasnya sepertiga. Keputusan karena pada pendekatan klasik bersifat mutual eksklusif, saling lepas, maka hanya ada satu peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama. Suatu kegiatan pasti akan terjadi dari semua hasil probabilitas yang lebih dari satu karena bersifat kolektif atau eksklusif. Sedikitnya dari seluruh hasil yang ada pasti terjadi pada setiap kegiatan yang dilakukan atau lengkap terbatas kolektif. Yang kedua, pendekatan relatif. Definisinya yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi yang dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Jika pada data sebanyak n terdapat a kejadian yang bersifat a, maka probabilitas satu peluang akan terjadi a untuk n data adalah p dalam kurung a sama dengan a per n. Contoh soalnya, setelah diteliti diketahui bahwa 4 orang mahasiswa akan terserang cuaca dingin apabila mereka mengadakan acara puncak. Beberapa probabilitas terjadi 1 orang sedikit 10 dari 200 orang mahasiswa yang ikut, serta jawabannya P sama dengan A sama dengan 4/100 PA 1/50. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Definisinya adalah suatu probabilitas didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh dan berdasarkan keyakinan. Contohnya, menurut Gubernur Kepri, pandemi corona yang terjadi di Indonesia akan meningkat sebesar 50% dikarenakan penduduk Indonesia masih tidak menuruti protokol kesehatan yang telah diimbaukan. Hukum dasar probabilitas. A. Hukum penjumlahan. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Untuk kejadian lebih banyak dilambangkan sampai N seperti P dalam kurung A atau per A sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B tambah titik tambah P dalam kurung N. Contohnya berikut adalah kegiatan perdagangan kosmetik kecantikan di Cina untuk 3 perusahaan kosmetik dengan jumlah total sebanyak 300 transaksi. Jenis transaksi: jual kosmetik A, volumenya transaksi 150, jual kosmetik B, transaksi volumenya 90, jumlah total volume transaksi 300. Penyelesaian: dari data di atas diketahui probabilitas jual P dalam kurung A sama dengan 150 atau 300 sama dengan 0,50. Probabilitas beli sama dengan P dalam kurung B sama dengan 90 atau 300 sama dengan 0,30, sehingga probabilitas A atau B adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B sama dengan 0,5 tambah 0,3 sama dengan 0,8. Peristiwa atau kejadian bersama atau joint event. Pada peristiwa bersama, 2 atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Rumusnya adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B kurang P dalam kurung AB. Maksudnya yaitu P dalam kurung A atau B, probabilitas terjadi A atau B atau A dan B bersama-sama. P dalam kurung A, probabilitas terjadi A. P dalam kurung B, probabilitas terjadi B. P dalam kurung AB, probabilitas terjadinya A dan B bersama-sama. 2. Peristiwa kejadian saling lepas atau mutually exclusive. Kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu dari 2 atau lebih peristiwa yang terjadi berikut diagram Venn-nya. A atau B. Pada diagram Venn terlihat bahwa peristiwa A jual saham dan peristiwa B beli saham saling lepas. P buka kurung AB tutup kurung sama dengan O. Maka P buka kurung A atau B sama dengan P buka kurung A tutup kurung plus P buka kurung B tutup kurung kurang 0. Sama dengan P buka kurung A tutup kurung plus P buka kurung B tutup kurung. Contoh soal mutually exclusive. Hitung berapa probabilitas kejadian jual saham dan beli saham P buka kurung AB tutup kurung dan probabilitas kejadian untuk saham BTN, BRI, Mandiri. Data lihat tabel yang tadi.
P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan P buka kurung A plus P buka kurung B tutup kurung dikurang P buka kurung AB tutup kurung sama dengan 0,4 plus 0,6 dikurang 0 sama dengan 1,0. Penjelasan, 0,4 didapat dari jumlah penjualan saham dibagi dengan jumlah seluruh buka kurung 80 bagi 200 sama dengan 0,4 tutup kurung, dan begitu juga dengan 0,6. Hukum perkalian probabilitas. Dalam konsep probabilitas, aturan perkalian diterapkan secara berbeda menurut jenis kejadiannya. 1. Kejadian bebas atau independen. Hukum perkalian mendekati setiap peristiwa adalah independen. Maksudnya adalah suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi tidak menghalangi terjadinya peristiwa B, dan begitu juga sebaliknya. Dinyatakan sebagai berikut. P buka kurung A dan B sama dengan PA dikali PB. Contoh soal kejadian bebas independen. Dita melempar uang koin 2 kali ke udara. Beberapa probabilitas kedua lemparan tersebut menghasilkan angka. Jawab langsung. Lemparan pertama probabilitas muncul pada angka sama dengan 1/4. Lemparan kedua probabilitas muncul pada angka sama dengan 1/2. Maka P buka kurung A dan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8. 2. Kejadian masyarakat tidak bebas atau conditional probability adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Maksudnya adalah peristiwa B akan terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Dinyatakan sebagai berikut. P buka kurung A dan B sama dengan PA dikali PB atau A, atau PB dan A sama dengan PB dikali PA atau B. Contoh soal probabilitas masyarakat dengan melihat data pada tabel 1. Berapakah probabilitas terjual saham BTN sama dengan P buka kurung J atau A, dan probabilitas saham BTN terjual P buka kurung A atau J. Jawab, peristiwa terjual saham BTN P buka kurung J atau A sama dengan saham BTN terjual 20 dan jumlah transaksi jual saham 80, maka P sama dengan J atau A sama dengan 20/80 sama dengan 0,25 probabilitas. Saham BTN terjual P sama dengan A atau J, jumlah transaksi saham BTN ada 70 dan saham BTN yang terjual ada 20, maka P kurung J A atau J sama dengan 20/70 sama dengan 0,28. Hasil di atas terlihat bahwa probabilitas P buka kurung J atau A, P buka kurung A atau J sama dan P buka kurung D atau A bisa berbeda dan juga bisa sama. 3. Pelengkap. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga apabila peristiwa A tidak terjadi maka peristiwa B akan terjadi. Dinyatakan sebagai berikut. PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Oke. Analisis pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan istilah dari diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon dimulai dari batang kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dapat membantu menggambarkan probabilitas, baik probabilitas bersyarat maupun probabilitas bersama. Dengan demikian, diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Tahapan penyusunan diagram pohon. Tahap pertama, membuat batang pohon. Batang pohon digambarkan dengan satu buah bulatan diberi simbol angka 1, nilai probabilitasnya adalah 1. Tahap kedua, membuat cabang. Cabang digambarkan dengan bulatan juga. Banyaknya cabang disesuaikan dengan banyaknya alternatif pilihan, misalkan jual atau beli. Berarti ada dua alternatif, yaitu jual dan beli. Tahap ketiga, membuat ranting. Ranting digambarkan dengan bulatan juga. Pada setiap cabang dibuat ranting sebanyak alternatif pilihan. Misalkan ingin makan atau tidak makan buah, sayur, dan lauk, berarti ada 3 ranting dari setiap cabangnya.
Tahap keempat, menghitung probabilitas bersama, digambarkan dengan balok di sebelah kanan ranting. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan 1. Jadi kita buat di sini angka 1. Jadi nilai probabilitasnya adalah 1. Keduanya membuat cabang. Cabang digambarkan dengan bulatan juga. Banyaknya cabang sesuai dengan alternatif pilihannya. Jadi di sini ada 2 cabang, yaitu mengalami kerugian dan mengalami keuntungan. Jadi kita buat 2 cabang, kerugian dan keuntungan, yang digambarkan dengan bulatan juga. Tahap ketiganya itu membuat ranting. Ranting digambarkan dengan bulatan juga. Jadi setiap cabang dibuat ranting sebanyak alternatif pilihannya. Jadi di sini ada 3 alternatif pilihan, yaitu petani sawah, petani ladang, dan petani perkebunan. Jadi setiap cabangnya kita buat 3 ranting. Ini ada 250 petani yang mengalami kerugian. Jadi kita buat di sini 250. Dan ada 1.500 petani yang ada di Sumatera. Jadi 1.500 dikurang 250 hasilnya 1.250. Jadi ada 1.250 petani yang mengalami keuntungan. Dan petani sawah 70% yang mengalami kerugian, 20% petani ladang yang mengalami kerugian, dan 10% petani perkebunan yang mengalami kerugian. Dan ada 20% petani sawah yang mengalami keuntungan, dan 30% petani ladang yang mengalami keuntungan, dan ada 50% petani perkebunan yang mengalami keuntungan. Yang terakhir, tahap keempat, menghitung probabilitas bersama. Letaknya ada di sebelah kanan ranting, sama dengan 1 dikali 250 dikali 70%. Hasilnya 175. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan setelah semuanya kita lihat soalnya dengan menggunakan diagram pohon berapa probabilitas petani sawah yang ada di Sumatera. Petani sawah yang mengalami kerugian dan petani sawah yang mengalami keuntungan kita jumlahin aja, ada 175 dan 250. Jadi probabilitas petani sawah yang ada di Sumatera 175 ditambah 250. Jadi ada 425 petani sawah yang ada di Sumatera.